Assalamualaikum. Gerak jalan 10 kilo itu kalau belum adaptasi bisa perlu 720 kalori lebih. Mana besoknya badan pegel lagi, jarum semua. Seminggu lebih deyek-deyek kayak layangan singit. Wah. Sepeda santai gitu kalau 10 kilo itu bahkan lebih irit kalorinya daripada jalan kaki. Kalau sudah adaptasi cuma perlu 330-an kalori. Tapi kalau belum bisa naik sepeda, nah itu untuk jalan 10 km naik sepeda mungkin lebih dari 720 kalori juga perlunya. Belum kejedotnya lagi, Uber, Scooby-Doo segala, biur, terus kecemplung got segala. Wah, cekot-cekot dan stres itu juga ngabisin energi. Sampai karuan itu urusannya. Puasa juga sama, perlu diadaptasikan supaya manfaatnya optimal. Dunia ini tuh agak bulet ya. Untuk dapat uang, kita perlu keluar uang. Nah, untuk dapat energi berupa minyak bumi dari dalam bumi, kita perlu energi berupa listrik yang untuk memompasi minyak itu, juga pembangkit listriknya jangan-jangan pakai minyak bumi juga. Tubuh kita juga idem ya kan. Untuk bisa dapat energi dari makanan, pencernaan kita itu juga keluar energi. Untuk dapat energi dari ketosis, itu tubuh perlu energi juga. Energi pemecahan lemak. Nah, yang belum adaptasi, untuk mencapai level ketosis itu cukup menguras energi. Kayak orang naik sepeda tapi belum bisa naik sepedanya. Kita jadi lemes, pusing, lapar karena energi di tubuh kita sempat krisis, sempat terkuras. Sebaliknya, nanti kalau sudah adaptasi, sudah jos, puasa tanpa sahur pun 23 jam atau lebih, itu lenggang kangkung gembira ria, rileks bener. Kalau terus ada yang ngasih uang 100 miliar, wah, itu tambah gembira lagi, ya enggak? Tapi ya enggak tahu itu siapa yang bakalan ngasih, walau alam. Ini tadi cuma kalau, ya kan? Bukan beneran. Kalau puasa sudah adaptasi, dalam waktu singkat, sudah bisa langsung masuk fase ketosis. Kencang pembakaran lemak, dan pembakaran lemaknya juga efisien. Tubuh sudah sensitif, tidak resisten terhadap insulin lagi. Yang pada rajin puasa sunnah, bisa kita lihat bersama. Begitu memasuki Ramadan, mereka rileks-rileks aja tuh. Walau nggak makan, nggak minum seharian mereka nggak lemes. Lemesnya justru kalau ada pengurangan THR. Dan kalau ingat cicilan, tinggal kasih hati itu juga ada yang jadi lemes. Terus ternyata dompet hilang, sisa makin lemes. Sabar dan harus banyak istighfar juga. Astagfirullah. Hormon lapar, grelin, itu aja bahkan juga tidak muncul kalau kita sudah adaptasi. Yang muncul itu justru kadang rasa heran, yaitu kalau tiba-tiba Bang Haji dijadiin capres di negara Amerika. Waduh, ini pasti heran bingits. Gimana sih caranya mengadaptasikan? Dipraktekin, yaitu ini maksudnya praktek intermittent fasting. Kalau praktek bikin kue, beda lagi urusannya. Harus ada pengulangan dan pembiasaan yang lumayan teratur, dan tubuh kita harus dikasih waktu juga untuk adaptasi. Di sini kata kuncinya pertama dipraktekin. Nggak bisa jago puasa tapi cuma jago teori, ya kan, apa gunanya? Yang kedua, dikasih cukup waktu. Jangan berharap semuanya terjadi sekejap mata. Manjangin kumis sama jenggot aja itu kan perlu waktu toh ya. Yang ketiga, ada pengulangan-pengulangan. Nggak mungkin sekali jadi. Yang keempat, harus ada polanya, harus ada keteraturan, dan nggak boleh awur-awuran acak-acakan. Hari pertama gitu diulang, hari kedua dan seterusnya. Waktunya itu terus. Misalnya kosongnya malam sampai siang, ya di periode itu aja teratur. Kalau misalnya hari ini puasa, habis itu blas 7 bulan wal-wal sekenyangnya, ya nggak mungkin lah kita bisa adaptasi. Atau waktunya kadang ngacak, kadang Selasa, kadang Jumat, kadang Sabtu, kadang malam, kadang siang, awur-awuran, itu adaptasinya juga walau alam, ya kan? Metodenya juga harus benar. Salah satu metode yang hancur itu kalau pas buka puasanya atau sahurnya itu kalap. Minum kelewat banyak, makan kelewat banyak, kebanyakan protein, salah. Atau makannya kurang protein, itu juga salah. Atau kurang variatif, kurang balance, salah juga. Petainya kebanyakan, pulen itu kentutnya, ya kan? Kalau sambal kebanyakan, bisa mencret urusannya, panas kemramnya, widih jijai. Kemarin ya, kalau kita hidup makmur dan makan selalu kenyang,
itu cadangan glikogen baru akan menipis di jam ke-20-24. Selama itu tubuh nggak terlalu bakar lemak, nggak terlalu masuk fase ketosis. Jadi rajin pun puasa Senin Kemis atau 5-2 weekly fasting, kalau buka sahurnya kalap, berat badan nggak akan turun-turun juga. Tapi kalau kita intermittent fastingnya udah mulai teratur, atau puasa Ramadan dah dapat beberapa hari, kemudian pas buka sahur atau nggak fasting porsi makannya rada kecil, bisa kejadian di jam ke-10 saja ketosis sudah bisa muncul. Apalagi kalau puasa sunnah terus sahurnya cuma sesuap atau 2 suap seperti Rasulullah. Belum ada 2 jam setelah sahur aja itu glikogennya sudah tipis bingit dan ketosis sudah bisa dimulai. Jadi walau puasanya cuma 13-14 jam sesuai standar puasa muslim, itu Ramadan belum 10 hari pun berat badan sudah bergerak turun. Tapi terus naik lagi kalau pas lebarannya terjadi pembalasan dendam si pendekar berudel bodong. Walah, jadi kayak cerita silat ini. Otofagi juga idem. Otofagi ini tercetus karena tubuh kita shortage bahan bangunan protein. Sudah kita ulas. Dan seketika kita berbuka puasa, langsung otofagi terhenti. Tapi kalau terjadi pembiasaan, misalnya nih saat Ramadan puasanya udah dapat berhari-hari, terus tubuh juga aktif kerja atau olahraga, otak juga aktif kenceng dengan berpikir dan belajar, terus buka sahurnya porsi kecil, proteinnya secukupnya saja atau agak dikurangi, maka di hari-hari terakhir puasa Ramadan itu otofagi sudah bisa didapat di jam-jam terakhirnya. Apalagi kalau terus disambung puasa Syawal yang sahurnya cuma minum air putih tok. Jos itu otofaginya kenceng, bisa sama dengan yang puasanya bleng-blengan. Buka puasa juga kalau diatur minim protein dulu 1-2 jam pertama, itu di awal-awalnya konon masih bisa lanjut otofagi. Dan baru berhenti setelah kemudian muncul makanan yang mantap berprotein. Begitulah, kalau tanpa adaptasi itu berdasarkan ancer-ancernya Dr. Mindy Pelz ya, dan Dr. Jason Fung juga. Ketosis baru start di jam ke-10 atau jam ke-20 saat glikogen menipis. Otofagi dan kelimpahan hormon pertumbuhan baru start di jam ke-17. Penurunan berat badan yang benar-benar nendang itu baru bisa dapat kalau puasanya di atas 30 jam. Sensitivitas insulin sehingga gula darah nggak melonjak-lonjak buat yang diabetik itu baru didapat kalau kita puasanya 22-24 jam. Dan semuanya itu baru optimal kalau kita puasanya dipolin sampai 72 jam. Ngeri kan ya? Di sisi lain, kalau sudah jadi pembiasaan, tubuh kita sudah adaptasi, tidak perlu kita puasa sampai 36, 48, atau 72 jam. Cukup yang level ringan-ringan saja, tapi terus dibiasakan, itu manfaatnya sudah bisa optimal atau mendekati optimal kalau rutin dipraktekkan. Tidak langsung jebret seperti yang seketika 72 jam, tapi sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Tidak kayak menang lotre nih, jebret sekali dapat 100 miliar, tapi ya ibaratnya itu sama dengan setiap hari dapat 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar, setahun malah dapat 365 miliar tuh ya. Apakah ada di antara penonton yang mau duit 365 miliar? Nggak ada, cuma saya aja. Ya udahlah. Salam sehat selalu. Terima kasih.